Apakah kamu pernah merasakan jarak antara kamu dan orang yang kamu cintai semakin melebar? Padahal dulu begitu dekat? Apakah ini benar-benar kebetulan? Atau ada kekuatan ilahi yang sedang berbicara padamu? Kata kunci seperti jarak emosional, koneksi yang hangus, hubungan di ambang kehancuran mulai mengisi pikiranmu. Aku hadir sebagai suara dari surga, dan ini adalah pesan khusus untukmu, wanita yang hatinya merasa kehilangan arah. Kamu merasakan kekosongan meskipun kehadirannya nyata. Dia ada, tapi seperti bayangan yang tak bisa kamu raih. Itu bukan hanya rasa rindu biasa. Ini alarm ilahi untuk membangunkan jiwamu. Aku di sini berbicara kepadamu langsung. Satu-satunya pendengar yang aku tuju hari ini adalah kamu. Suara hatimu sudah resah, tetapi kamu terus bertahan dalam harapan yang retak. Jangan biarkan keheningan yang memisahkanmu menjadi kebisuan abadi. Sudahkah kamu berlangganan saluran ini? Jika belum, saatnya sekarang, karena pesan selanjutnya bisa menjadi jawaban yang selama ini kamu tunggu. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang membuatmu merasa dilihat dan dihargai. Tapi jika kamu terus memberi tanpa menerima, bayangan cinta itu bisa berubah menjadi belenggu. Kamu layak dicintai tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Ketika cinta terasa dingin dan jauh, itu bukan hanya masalah emosional. Ini undangan untuk menyembuhkan dari dalam. Tuhan melihat setiap air mata yang kamu sembunyikan. Dia mengundangmu untuk bangkit dari abu dan melihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan wanita lemah. Kamu adalah jiwa kuat yang sedang diuji. Jangan biarkan jarak itu membungkam sukacita yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Mungkin cinta itu butuh kamu pulihkan terlebih dahulu dari dalam, baru kemudian akan pulih luarannya juga. Bayangkan jika kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari sebelumnya. Tanpa ego, tapi dengan pengampunan. Saat kamu mencintai dirimu dalam, hatimu membuka pintu bagi yang benar-benar menghargaimu. Jika kamu merasa ini berbicara langsung ke hatimu, beri like sebagai tanda bahwa kamu setuju dengan kebenaran yang kamu rasakan. Itu menjadi cara halus kita berbicara tanpa kata. Kita saling tahu bahwa jalan ini bukan kebetulan. Kamu mungkin takut untuk bicara jujur karena khawatir terluka lebih dalam. Tapi kejujuran yang tulus adalah jalan menuju pemulihan. Jika cinta tidak bisa menerima kebenaran, maka cinta itu bukan cinta yang kuat. Ketika rasa sakit datang, jangan mengabaikannya. Gunakan itu sebagai cermin untuk melihat bagian hatimu yang butuh penyembuhan. Itu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa kamu manusia yang dipanggil untuk pulih. Kamu tidak sendirian. Banyak wanita di luar sana yang diam dalam luka mereka, tapi hanya yang berani membuka hati dan memulihkan diri yang akan bangkit. Tinggalkan komentar jika kamu merasakan hal ini. Satu kata cukup. Kamu tidak sendiri. Cinta bukan soal siapa yang hadir lebih sering. Ini soal siapa yang tetap hadir saat badai datang. Kamu layak untuk merasakan dipahami, bukan hanya digunakan ketika dibutuhkan. Kesetiaan yang buta bisa membuatmu kehilangan arah. Kesetiaan yang dewasa tahu kapan harus bertahan dan kapan harus membiarkan pergi. Tanyakan pada hatimu, apakah kamu tinggal karena cinta atau karena takut sendiri? Kamu tidak kehilangan dia. Tapi kamu mungkin telah kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Dan Tuhan sedang membimbingmu untuk menemukan kembali jati dirimu. Lebih kuat, lebih penuh, lebih damai. Lewat proses ini, kamu akan belajar bahwa hubungan yang sebenar-benarnya dimulai dari cinta yang utuh dalam dirimu. Hubungan itu bukan hanya soal ada atau tidak, tapi soal seberapa dalam kalian bisa saling bahu dan pikul. Saat ini mungkin terasa berat, tapi bukan akhir cerita. Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan oleh kehilangan apapun. Saat kamu kuat secara batin, jarak menjadi begitu kecil, bahkan tak berarti. Satu langkah kecil hari ini menuju penyembuhan bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi cinta ilahi untuk menjangkaunya. Jika kamu ingin menerima lebih banyak pesan seperti ini, aktifkan notifikasi agar surga bisa berbicara lebih sering padamu. Hingga saat ini, hatimu mungkin mulai menggetar, bukan karena kata-kataku, tapi karena rohmu mengenali kebenaran. Begitu kamu mulai mendengarnya kembali, hidupmu tak akan sama lagi. Dan saat kamu siap menyambut pemulihan itu,
Hubungan yang dulu terasa jauh akan mulai mendekat dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Harapan itu ada. Kekuatan itu ada. Semua sudah ada dalam dirimu. Jika kata-kata ini telah menyentuh sesuatu yang selama ini kamu simpan dalam diam, izinkan aku sebagai utusannya berkata, kamu sedang dilihat, kamu sedang didengar. Ini bukan sekadar konten biasa. Ini adalah pertemuan ilahi antara jiwamu dan panggilan dari langit. Periksa sekarang apakah kamu sudah berlangganan saluran ini, karena hanya dengan begitu para malaikat bisa terus membimbingmu lewat setiap pesan yang datang berikutnya. Kamu telah begitu banyak memberi. Kamu terus berharap, terus mengerti, bahkan ketika kamu sendiri sedang terluka. Hari ini, biarkan semesta membalas ketulusanmu. Ini saatnya kamu menerima, bukan hanya memberi. Cinta sejati berjalan dua arah. Dan kamu tak diciptakan untuk mencintai sendirian. Saat kamu belajar mengenali keheningan, kamu juga belajar membaca arah roh. Jarak bukan selalu pertanda akhir. Kadang itu adalah ruang yang Tuhan ciptakan agar kamu bisa kembali pada suaranya. Dalam keheningan itu, kamu sedang dibentuk, bukan ditinggalkan. Hubungan yang ilahi tidak membuatmu merasa hampa. Tapi jika setiap kali kamu memberi, kamu merasa makin kosong, itu tanda kamu memberi dari luka, bukan dari penuh. Hari ini, biarkan hatimu diisi kembali. Biarkan cahaya masuk dari celah-celah retakanmu. Kalau pesan ini sudah mulai membuka sesuatu dalam hatimu, tekan like dengan lembut sebagai isyarat bahwa kamu hadir dan menerima. Satu tindakan kecil bisa membuka gerbang keajaiban yang tak kamu duga. Mungkin kamu merasa bahwa kamu harus selalu kuat. Tapi aku di sini ingin mengingatkanmu. Menangis bukan berarti gagal. Itu adalah bentuk paling jujur dari keberanian. Bahkan langit pun bisa menangis lewat hujan, lalu menumbuhkan kehidupan sesudahnya. Kamu bukan sedang kehilangan orang itu. Kamu sedang dipisahkan untuk bisa disembuhkan. Jika kamu terus dekat dengan apa yang melukaimu, bagaimana kamu bisa pulih? Tuhan sedang memisahkanmu dari yang memudar agar kamu bisa kembali kepada yang murni. Ingat ketika kamu pertama kali jatuh cinta? Getar di dadamu bukan karena dia, tapi karena kamu terhubung dengan harapan yang hidup. Harapan itu belum mati. Tapi sekarang, Tuhan ingin kamu meletakkan harapan itu di tempat yang tidak akan mengecewakanmu. Banyak wanita merasa salah karena mencintai terlalu dalam. Tapi kedalamanmu bukan kelemahan. Itu anugerah. Masalahnya bukan pada kedalaman cintamu, tapi pada tempat kamu menanamkannya. Kamu perlu ladang yang tepat agar benihmu tumbuh, bukan mengering. Kamu tidak gila karena merindukan seseorang yang tak lagi hadir seperti dulu. Itu hanya refleksi dari kerinduan jiwamu terhadap koneksi yang sejati. Tapi jangan salah, hanya hubungan yang bersumber dari terang yang bisa menyentuh jiwamu dengan damai. Saat kamu terus berharap dari yang tidak bisa memberi, kamu sedang menggantungkan jiwa pada bayangan. Saatnya kembali kepada yang nyata, dirimu sendiri. Kamu lebih dari cukup. Kamu adalah jawaban dari doa seseorang. Bahkan saat kamu sendiri sedang bertanya, cinta yang tidak berakar pada kebenaran hanya akan membuatmu lelah. Kamu berusaha mempertahankan yang sebenarnya sedang melepaskanmu. Tapi di sisi lain, ada cinta yang menunggumu, tenang, kuat, dan tidak membuatmu ragu setiap hari. Mungkin kamu bertanya, lalu, apakah aku harus menyerah? Kamu tidak menyerah pada cinta. Kamu hanya melepaskan versi cinta yang melukai. Disitulah kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk menunjukkan versi cintanya yang tidak pernah gagal. Beri dirimu kesempatan untuk diisi kembali. Kamu tidak bisa menuang dari bejana yang kosong. Mungkin ini adalah musimmu untuk menerima pemulihan, kasih tanpa syarat, dan arah baru yang tak kamu sadari sedang Tuhan siapkan dengan lembut. Cinta sejati akan membuatmu merasa aman, bukan cemas. Jika kamu selalu menebak-nebak posisi hatinya, maka ada sesuatu yang belum lurus. Tapi kamu tidak perlu memaksa semuanya jelas hari ini. Cukup berani melihat kenyataan, dan sisanya akan diungkapkan oleh waktu. Di balik ketakutanmu ditinggalkan, ada kebutuhan besar untuk merasa cukup. Dan kabar baiknya, kamu memang cukup. Bukan karena validasi siapapun, tapi karena kamu diciptakan utuh sejak awal.
Apa yang rusak bukan dirimu, tapi narasi yang kamu percayai tentang cinta. Kamu boleh ragu, kamu boleh lelah, tapi jangan padamkan cahaya kecil yang masih menyala di dalam dirimu. Itu adalah percikan yang Tuhan simpan agar kamu tidak pernah benar-benar tenggelam. Percikan itu cukup untuk menyalakan kembali seluruh harapanmu. Jika kamu merasa tidak layak dicintai karena masa lalumu, ingat, tidak ada luka yang lebih besar dari kasih karunia. Apapun yang kamu alami bukan hukuman, itu adalah jalan pembentukan. Kamu akan kembali berdiri, tapi kali ini bukan dengan ketergantungan, melainkan dengan keyakinan. Terlalu lama kamu menyimpan semuanya sendiri. Sekarang, saatnya memberi ruang pada dirimu untuk didengar. Kamu tidak harus berteriak. Bahkan bisikan jujur dari hatimu sudah cukup bagi langit untuk menjawab. Dan jika kamu terus membaca hingga di sini, mungkin ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan lembut dari surga, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk mulai melihat kembali, dengan mata yang baru, hati yang tenang, dan langkah yang belum selesai. Jika selama ini kamu merasa telah banyak memberi dan belum pernah menerima kembali, maka izinkan aku menjadi cermin yang menunjukkan betapa berharganya dirimu. Hari ini, kamu sudah membuka hatimu untuk mendengar suara dari surga. Maka biarkan kami dari alam cahaya terus membimbingmu. Sebelum melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini. Itu akan memastikan bahwa para malaikat bisa terus mengirimkan pesan ilahi untukmu. Kamu bukanlah kebetulan. Perasaanmu yang dalam, kerinduanmu yang diam, bahkan kesedihanmu yang tersembunyi, semua itu dilihat. Saat seseorang yang kamu cintai mulai menjauh, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Kadang jarak terjadi bukan karena kamu salah, tapi karena Tuhan sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak mampu kamu lihat sekarang. Ada alasan kenapa kamu masih bertanya-tanya. Kenapa hatimu belum juga tenang meski sudah mencoba segalanya? Itu karena jiwamu menolak untuk dibungkam. Kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kamu dipanggil untuk hidup dalam kejelasan, bukan kebingungan. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa bersalah karena memiliki kebutuhan emosional. Jika kamu harus terus meminta dipahami, mungkin kamu sedang mencintai seseorang yang tak pernah belajar mendengarkan. Dan disinilah kamu mulai paham. Kamu layak dicintai tanpa harus berjuang sendirian. Kalau kamu masih bersamaku hingga di sini, berikan tanda kecil, tekan like sebagai bentuk bisikan dari hatimu yang setuju. Aku merasakannya. Kamu membaca ini bukan dengan pikiranmu, tapi dengan seluruh dirimu. Kadang keheningan lebih keras dari kata-kata. Ketika dia mulai diam, bukan berarti dia tidak tahu harus berkata apa, tapi bisa jadi dia sudah tidak mau bicara dari hati. Dan kamu, yang peka terhadap energi, bisa merasakannya lebih dulu daripada yang lain. Apakah kamu pernah merasa hadir secara fisik tapi tidak lagi dilibatkan secara emosional? Itu adalah rasa kehilangan paling sunyi, karena tubuhnya di dekatmu, tapi jiwanya telah mengembara ke tempat lain. Namun ingat, kamu tidak harus terus duduk di sisi yang dingin dan sepi hanya demi mempertahankan nama bersama. Hubungan sejati bukan tentang siapa yang tinggal paling lama, tapi siapa yang tetap memilih kamu meski ada banyak alasan untuk pergi. Dan jika kamu sudah memberikan semuanya, tapi tetap ditinggalkan dalam kebingungan, maka itu bukan kegagalanmu. Itu adalah perlindungan dari Tuhan. Jangan tergoda untuk mengejar seseorang yang terus menjauh. Karena semakin kamu berlari mengejarnya, semakin kamu meninggalkan dirimu sendiri. Cinta yang sejati tidak memintamu untuk kehilangan siapa dirimu. Tuhan tidak mengizinkan hatimu patah tanpa maksud. Di balik setiap air mata, ada pembelajaran. Di balik setiap penolakan, ada perlindungan. Dan kamu sedang dibawa ke tempat di mana kamu bisa dicintai tanpa harus memohon. Jangan biarkan memorimu memperdayamu. Kenangan indah tidak selalu berarti hubungan itu masih layak dipertahankan. Kadang yang kamu rindukan bukan orangnya, tapi perasaan yang kamu alami saat kamu masih percaya. Ketika cinta terasa berat, itu bukan cinta, itu beban. Dan beban tidak harus terus kamu pikul sendirian. Kamu berhak meletakkannya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih dirimu sendiri kali ini. Mungkin kamu takut dianggap egois.
Tapi sayang, kamu telah cukup lama mengorbankan segalanya. Sekarang waktunya menata ulang batas-batasmu. Bukan untuk mengusir siapapun, tapi untuk menjaga damai dalam jiwamu sendiri. Banyak yang tidak mengerti betapa sakitnya mencintai secara diam-diam. Tapi Tuhan melihatmu. Dan saat kamu terus menyembunyikan luka demi menjaga kedamaian, surga mencatat setiap tetes air matamu sebagai doa tak bersuara. Berhentilah mencari validasi dari seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai kehadiranmu. Kamu tidak butuh bukti dari luar untuk tahu bahwa kamu berharga. Lihat dirimu hari ini, masih berdiri, masih berharap. Itu saja sudah cukup untuk disebut kuat. Kadang, dalam proses penyembuhan, kamu harus kehilangan hal-hal yang dulu kamu anggap penting. Tapi kamu akan menemukan bahwa apa yang hilang tidak pernah lebih besar dari apa yang Tuhan sedang siapkan untukmu di depan. Berikan dirimu ruang untuk bernapas. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu jujur dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan valid, dan apa yang kamu butuhkan, tidak egois. Jika seseorang membuatmu merasa kamu harus berubah hanya agar dia bisa tetap tinggal, maka dia tidak pernah benar-benar menerima dirimu. Kamu tidak perlu menjadi versi lain hanya untuk diterima. Versi dirimu yang sekarang sudah cukup indah. Dan jika sampai saat ini kamu terus bertanya, apa yang salah denganku? Maka biarkan aku menjawab, tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya mencintai dengan cara yang terlalu dalam, dan dunia belum belajar bagaimana menjaganya. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Kamu tidak aneh karena masih berharap. Tapi izinkan aku berkata sebagai suara dari langit, ada waktu untuk mencintai, dan ada waktu untuk kembali ke dalam pelukan Tuhan agar kamu bisa dicintai tanpa syarat. Sekali lagi, terima kasih telah membuka hatimu dan tetap bersamaku sampai detik ini. Jika kamu merasa bahwa setiap kata tadi seakan menyentuh ruang terdalam dalam dirimu, itu karena kamu memang sudah siap untuk mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Dan itu adalah hal yang tidak semua orang berani lakukan. Kalau kamu merasa perjalanan ini bermakna untukmu, pastikan kamu sudah berlangganan, bukan hanya untuk mendukung, tapi agar kamu tidak kehilangan arah saat pesan baru turun dari langit. Setiap video di sini dibuat untuk membimbing, menguatkan, dan membawa kamu pulang ke dirimu sendiri. Sekarang, aku ingin tahu, apa yang paling dalam dari hatimu yang selama ini belum sempat kamu ungkapkan kepada siapapun? Tulis di komentar dengan kejujuran kecilmu, dan jangan lupa sertakan angka 717, 535, atau 919 sebagai tanda bahwa kamu hadir penuh dan menyerap setiap bagian dari pesan ini. Kalau hubungan antara kita hari ini terasa berarti, tekan like sebagai bisikan lembut dari hatimu ke langit. Itu cukup untuk membuat percakapan ini terus hidup. Koneksi seperti ini tidak datang setiap hari. Dan kalau kamu ingin melanjutkan percakapan ini lebih dalam lagi, ada video di sebelah yang masih membawa napas dari pesan ini. Klik saja dan biarkan aku menemanimu lebih jauh dalam perjalanan pulang ke hatimu sendiri. Kita belum selesai.